Bagaimana hukumnya seseorang yang menjadikan benda-benda tertentu sebagai penolak bala? Apakah orang itu langsung menjadi kafir? Tidak. Nggak ada. Benda-benda ini nggak bisa menolak bala. Nggak ada apapun yang bisa menolak bala, nggak ada. Yang bisa menolak bala hanya siapa? Hanya Allah. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 107, wa iyyam saskallahu bidurin fala kashifa lahu illahu. Apabila Allah menimpakan bahaya, apa aja bahaya itu? Penyakit, petaka, musibah, bencana, dan segala macam. Nggak ada yang bisa menghilangkan semua itu kecuali hanya siapa? Allah. Kita melihat dalam surah Yunus surah 10 ayat 107. Apa nasihat Ustadz kepada kami orang yang terkena korban gempa di daerah ini? Apa yang kami lakukan? Ya harus sabar dan redho dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Kemudian kita nggak boleh putus asa sama Allah, terus memohon dan meminta kepada Allah Taala sambil kita ikhtiar. Kalau ada yang rumahnya hancur, kita ikhtiar apa yang bisa kita lakukan untuk kita buat. Dan kaum muslimin wajib membantu, menolong dalam kebaikan, membantu. Tapi kita kalau memang sudah dibantu dan sudah cukup sudah. Jangan kita minta-minta lagi pada manusia, minta kepada Allah. Ya Allah, rumah saya hancur ya Allah. Tolong ya Allah bangunkan rumah saya untuk saya berteduh. Minta kepada Allah. Makanya kita harus biasakan untuk terus minta kepada Allah. Sekecil apapun kita minta kepada Allah. Jangan kita meminta kepada manusia dan jangan mengharap pada manusia. Itu tauhid kita. Minta kepada Allah. Dan Allah akan berikan apa yang kita minta. Bagaimana kalau ada lembaran-lembaran tulisan yang ditaruh kemudian diyakini bahwa bisa membawa kepada keberkahan dan juga penolakan bala? Sama seperti tadi, nggak ada. Atau lembaran Quran ditaruh juga nggak ada. Nggak ada yang bisa menolak bala kecuali hanya Allah. Antum maunya ada ayat-ayat Quran ditaruh di rumah, nggak bisa menolak bala ayat Quran. Ayat Quran itu Allah turunkan untuk dipajang apa dibaca? Dibaca, bukan dipajang. Ayat Quran Allah turunkan untuk dibaca, ditadaburkan, dipahami, diamalkan. Bukan dipajang. Bukan dijadikan jimat, gak boleh. Nabi bersabda, innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jimat-jimat dan tangkal-tangkal itu adalah syirik, kata Rasulullah SAW. Tadi disebutkan tentang syukur. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Kan tadi sudah saya jelaskan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi jelas saya jelaskan. Bersyukurnya kita dengan apa? Dengan melaksanakan ketaatan, menjauhkan maksiat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kadang-kadang kami selalu menyandarkan kepada BMKG. Kadang-kadang kita lupa Allah mendatangkan musibah. Makanya kita jangan patokan kepada yang demikian. Kita hanya terus minta kepada Allah agar Allah menghindarkan kita dari berbagai macam bencana. Jangan kita terus ada berita takut. Kita harus jadi orang yang berani. Tawakal kepada Allah. Makanya ketika kita keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la. Serahkan semua urusan kepada Allah. Jangan takut. Jangan takut. Kita takut hanya kepada Allah dan takut kepada azabnya. Dan kita mengharapnya kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan mengharapkan surganya kepada Allah Ta'ala. Harus tumbuhkan pada kita. Al-khawf wal-raja itu dua sayap yang harus ada pada seorang mukmin dalam jalan hidupnya menuju kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kalau kita bertaubat kepada Allah kemudian maksiat lagi, taubat lagi? Ya tetap dia harus terus bertaubat kepada Allah. Dan dia harus berhenti, jangan terus menerus, sebab Allah menyebutkan tentang taubat dalam surah Ali Imran, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus menerus dalam perbuatan dosa dan maksiat sedangkan mereka mengetahui. Pokoknya kalau udah taubat ya sudah, jangan lakukan lagi. Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kita ini dengan taubat kita ingin dihapuskan semua dosa kita. Kita ingin dengan taubat ini kita menjadi lebih baik.
Kita ingin dengan taubat ini kita istiqomah dalam hidup ini. Kita ingin dengan taubat ini Allah masukkan kita ke dalam surga. Itu yang harus kita ingat itu. Jadi berhenti dalam perbuatan dosa dan maksiat, kita harus berhenti. Tadi disebutkan tentang 4 wanita yang dimasukkan ke dalam surga. Maryam, Khadijah, Asia dan Fatimah. Kenapa Aisyah nggak masuk? Ya Nabi nyebutkan demikian. Nanti kalau kenapa Aisyah nggak masuk, yang lain istri Nabi, yang lain juga banyak kan? Kenapa Zainab nggak masuk? Kenapa Sofia nggak masuk? Antum nggak usah tanya. Kalau Nabi sudah sebutkan begitu, ya sudah. Berarti yang lain juga masuk surga. Cuma ini sayyidat, tokoh-tokoh ahli surga. Nabi sebutkan. Yang lain istri Nabi masuk surga. Kan istri Nabi semuanya, istri Nabi di dunia dan juga istri Nabi di surga semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita melakukan musibah dan kita menghadapi dengan sabar, apakah dosa kita diampunkan oleh Allah? Iya. Kan disebutkan dalam hadis, apa yang menimpa kita selama kita sabar menghapuskan dosa. Kan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bersabda, "Ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha khatayahu." Apa yang menimpa seorang mukmin dari kelelahan, keletihan, kecapean, penyakit, musibah, sampai duri yang menimpa dia, itu akan menghapuskan dosanya. Menghapuskan dosa. Apakah Islam Nusantara itu ada dan apakah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya keluar. Islam Nusantara ini nggak ada dalam Islam. Nggak ada Islam Arab, Islam Afrika, Islam Amerika, Islam Nusantara. Nggak ada dalam Islam. Islam satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari Islam Nusantara ini ingin melepaskan diri dari menurut mereka ini kebiasaan-kebiasaan atau kearab-arapan dihilangkan. Kalau itu mau dihilangkan, berarti antum menghilangkan Nabi antum. Nabi antum orang apa? Orang Arab. Berarti apa? Dia ingin berusaha mengajak manusia kepada apa? Kekufuran dan kemurtatan dari agama ini. Dalam Islam nggak ada. Dia ingin melestarikan kesyirikan. Budaya-budaya syirik ingin dilestarikan. Adanya Islam Nusantara. Dalam Islam nggak ada. Ini istilah Islam Nusantara, Islam yang sesat dan menyesatkan. Nggak ada. Seperti ini. Ini tokoh-tokohnya penyesatnya memang ada di Indonesia ini. Dalam Islam nggak ada Islam Nusantara. Islam hanya satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Allah redha dengan Islam ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam satu. Nggak ada yang lain. Dan yang membawa agama Islam ke Indonesia orang-orang Arab. Karena mereka mau tinggalkan. Yang ditinggalkan oleh mereka awalnya kata mereka ini Arab, jilbab Arab, jenggot Arab. Yang berjenggot Rasulullah SAW. Bahkan orang ini yang mengatakan Islam Nusantara mencela Rasulullah. Kalau dia tahu itu nggak boleh, bisa murtad dari agama. Dia katakan orang yang berjenggot semakin tambah jenggotnya semakin goblok kata dia. Ini penghinaan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Bukan main-main ini. Ini pemurtatan agama Islam ini. Kaum muslimin. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani berusaha untuk memurtadkan agama Islam. Sekarang caranya berbeda. Dipakai tokoh-tokoh agama untuk menyesatkan kaum muslimin. Bagaimana kita bermunajat kepada Allah di waktu malam? Ya kita bangun tengah malam yang bisa kita lakukan. Kita bangun, umpamanya kita bisa melakukan sholat 2 rakaat, lakukan sholat 2 rakaat. Kalau kita mampu melakukan sholat 4 rakaat, lakukan. Kalau bisa mampu lebih dari itu, ditambah dengan witirnya 1. Kalau nggak mampu lagi, ya cuma 2, nggak apa-apa. Nggak mampu lagi cuma 1 aja rakaat witir, boleh nggak ada masalah. Tapi tetap berdoa kepada Allah. Tentang adab-adab berdoa saya bawakan dalam buku doa dan wirid. Nanti Anda bisa lihat dalam buku doa dan wirid adab-adabnya panjang banyak. Dan itu semua yang mudah. Kita bisa doa kepada Allah dengan bahasa Indonesia, bisa. Minta kepada Allah apa hajat kita minta kepada Allah Taala. Tapi tetap
permintaan kita, doa yang terbaik yang kita panjatkan yang pertama tadi apa? Minta ampun atas semua dosa. Minta hidayah, minta jauhkan dari malapetaka, minta petunjuk, minta sorga. Itu. Apakah ada zaman Rasulullah sholat gempa? Sholat tentang gempa ini, riwayat Rasulullah nggak ada. Yang ada athar dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam sunannya. Sebagian ulama mendhaifkan, sebagian lagi menghasankan. Wallahu a'lam. Cukup. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, menambah iman kita kepada Allah dan menambah ketaatan kita kepada Allah dan menambah amal soleh kita. Wassalamualaikum Muhammadin SAW. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.